Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan kita bersama, semua jemaat GKBI tetap sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan memulai persekutuan doa. Melalui hambanya Pendeta Adieli Waru akan menyampaikan satu tema untuk kita. Aku tahu siapa yang telah aku pilih. Untuk itu saya ajak kita boleh menyiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kami datang hari ini Tuhan, akan memulai persekutuan doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, sehingga ketika kami naikkan pokok-pokok doa kami dan berseru kepada Tuhan, kami boleh layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dan Kau akan menjawab doa-doa kami ya Tuhan, seturut waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini. Amin. Saya ajak kita boleh naikkan satu pujian. Nyanyi Hosana bagi Raja kita yang mulia. Allah kita layak untuk kita sembah. Untuk itu kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau naikkan syukur kita untuk keluarga kita masing-masing. Kita mau naikkan syukur kita untuk jemaat Gereja Kristus Bojong Indah. Khususnya nanti kita lanjutkan untuk bagian pasutri dan kaum bapa. Kita doakan pokok-pokok doa ini. Saya ajak kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan keluarga kami. Semua hal yang Tuhan izinkan kami boleh melewatinya. Kami melihat kasih Tuhan, tangan Tuhan terus menuntun kami. Kami mengucap syukur ya Bapa.
Untuk itu Tuhan, hari ini kami terus berserah kepadamu. Keluarga kami pimpin sertai ya Bapa, sehingga tuntunan tangan kasih Tuhan yang akan terus menyertai langkah kami ke depan, dan kami boleh aman di dalam tangan-Mu. Saat ini juga kami teringat Tuhan untuk Gereja Kristus Bojong Indah. Jemaat Tuhan yang tidak dapat berkumpul di gereja, Tuhan hiburkan hati mereka. Kami doakan Tuhan untuk kami selaku pasangan suami istri, satu persatu tidak ada yang luput dari lawatan Tuhan. Biarlah kami boleh berkomunikasi dengan baik sesama anggota keluarga, khususnya suami dan istri. Kami boleh datang kepada Tuhan di dalam kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami. Kami tahu Engkau akan hadir dan Engkau akan menyelesaikan setiap permasalahan kami. Komunikasi kami satu dengan yang lain akan Engkau tuntun sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga di dalam tengah-tengah waktu kami boleh mengisi waktu kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun hidup kami. Ingatkan kami ya Bapa, untuk pasangan suami istri terus memperbarui hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga doakan untuk kaum bapa di gereja kami Tuhan. Biar Engkau juga menuntun mereka kehidupan saat ini yang tidak mudah. Biarlah Engkau tolong, Engkau tuntun anak-anak-Mu di dalam keluar masuk. Sehingga ketika mereka bekerja, berusaha, Tuhan kiranya memberkati. Sehingga apa yang diusahakan sungguh mereka menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan Engkau akan menolong menyertai ya Bapa. Kami serahkan Gereja Kristus Bojong Indah seluruh jemaat yang ada, pasangan suami istri, begitu juga kaum bapa di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat untuk beberapa pelayanan di Gereja Kristus Bojong Indah, maupun di dalam sinode Gereja Kristus, saya ajak kita boleh naikkan satu pujian, Ku di Tangan-Mu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita doakan untuk pelayan Tuhan di Gereja Kristus Bojong Indah. Kita bersyukur hamba-hambanya boleh melayani Tuhan. Kita mau naikkan pokok doa ini. Sebelumnya saya ajak kita juga memperhatikan pokok doa selanjutnya untuk Gereja Kristus yang bernaung di bawah Sinode Gereja Kristus. Kita akan doakan dan kita lanjutkan nanti untuk pemerintah kita, khususnya di dalam memperhatikan para tunawisma maupun anak-anak jalanan. Ketika ketiga pokok doa ini saya ajak kita boleh naikkan bersama. Kita bersyukur untuk pelayan gereja kita, hamba-hambanya kita doakan. Dan lanjutkan dengan sinode Gereja Kristus maupun pemerintah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di Gereja Kristus Bojong Indah. Kami bersyukur mereka telah menyiapkan firman Tuhan yang menguatkan iman kami di tengah-tengah
pandemi COVID-19 ini. Kami boleh ditumbuh kembangkan iman kami melalui kesaksian firman Tuhan yang kami dengar, baik di dalam ibadah umum maupun di dalam persekutuan doa. Saat ini kami doakan juga majelis dan para aktivis yang melayani. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat dan Engkau juga menyertai setiap pemikiran mereka di dalam membangun gereja Kristus Bojong Indah untuk memuliakan Tuhan. Semua program yang ada Tuhan sertai sehingga kami semua jemaat Tuhan bersama-sama boleh mendukung di dalam doa dan kami boleh bertumbuh bersama-sama iman percaya kami karena pelayanan dari hamba-hamba Tuhan dan para aktivis dan majelis yang ada. Kami bersyukur dan menyerahkan mereka dan beserta dengan keluarga mereka, Tuhan sertai dan berkati. Kami juga teringat Tuhan untuk Sinode Gereja Kristus. Kami bersyukur ada wadah boleh menaungi gereja-gereja Kristus di semua tempat. Kami doakan badan pengurus harian yang ada, Tuhan sertai. Sehingga mereka juga memikirkan yang terbaik untuk memajukan gereja Kristus. Kami juga doakan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah gereja Kristus yang lain. Tuhan juga sertai. Kami juga doakan Tuhan, kami teringat untuk pemerintah kami. Di tengah kesibukan dalam menangani kesehatan yang ada, Tuhan tolong pemerintah kami juga memperhatikan para tunawisma, para anak-anak yang telantar, yang tidak memiliki tempat untuk mengadu. Tuhan Yesus sertailah pemerintah kami sehingga mereka juga boleh membuka mata untuk peduli akan anak-anak kami yang telantar. Mereka ya Tuhan yang ada di jalanan, mereka yang ada di kolong jembatan, Tuhan sertai. Sehingga mereka juga boleh dijauhkan dari sakit penyakit. Mereka juga boleh dilayani secara pendidikan maupun hal-hal yang membangun mereka untuk boleh membangun diri sendiri, boleh diberikan pelajaran-pelajaran untuk dapat hidup layak sebagaimana yang ada. Kami serahkan pemerintah kami dan semua anak-anak yang telantar ini, kiranya Tuhan menyertai. Pakai gereja-gereja Tuhan, pakai kami semua untuk peduli kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan hamba-hamba Tuhan, menyerahkan Sinode Gereja Kristus, begitu juga dengan pemerintah kami. Amin. Pemazmur sampaikan kerinduannya dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Adakah jiwa kita juga seperti pemazmur ketika menantikan firman Tuhan? Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan yang mengenal sampai kedalaman hati kita. Kita naikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita ulangi sekali lagi, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, merenungkan firman Allah pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah menaikkan doa-doa kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mendengarkan seruan doa kami, dan Engkau berkenan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Inilah saatnya bagi kami ya Bapa, kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, ajarlah kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan tema-tema yang dibahas di persekutuan doa kita setiap Rabu, itu adalah aku adalah Ego Eimi. Dan malam hari ini kita membahas satu tema, aku tahu siapa yang telah kupilih. Firman Tuhan yang melandasi khotbah ini ada di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing di rumah. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia
yang mengutus aku. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sadar, maka sesungguhnya setiap hari kita melakukan banyak pilihan. Pilihan-pilihan itu mulai dari yang sepele sampai kepada yang serius. Misalnya, hari itu kita mau bertemu dengan siapa? Apakah Bapak A atau Bapak B? Itu adalah pilihan. Misalnya hari itu kita mau pakai baju apa? Warna apa? Sepatu apa? Dan bagi ibu-ibu yang suka memasak di dapur, juga mereka menentukan menu makanan hari itu. Mereka memilih. Tentunya ketika mereka memilih, ada faktor-faktor yang membuat mereka menjatuhkan pilihan pada hal tertentu. Saudara-saudara, setiap hari kita membuat pilihan. Dan pilihan-pilihan itu, saudara, menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara, itu menarik. Yohanes 13 itu dengan judul perikopnya, Yesus membasuh kaki murid-murid. Kalau kita melihat bahwa perikop ini adalah bagian terakhir dalam perjumpaan murid-murid dengan gurunya. Karena sebentar lagi ia akan ditangkap dan dia menjalankan tugas yang maha mulia, di mana dia mau menebus umat manusia dari dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini kalau kita melihat bahwa ada makan bersama dengan para murid. Dan Yesus berkata bahwa ada di antara para murid itu yang mengkhianati dia, di mana iblis masuk di dalam dirinya. Itu pada akhir perjamuan atau pertemuan mereka. Saudara, bukan hanya itu, saudara. Setelah makan itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengikat pinggangnya, mengambil basi, menuangkan air. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia membasuh kaki murid-murid. Setelah dia basuh, dia seka, dia lap, saudara. Sangat menarik peristiwa pada malam hari itu. Dan dalam perikop yang sudah kita baca tadi, di situ Tuhan memberikan satu pengajaran. Dia berkata bahwa aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Saudara, dia menyampaikan sesuatu yang esensi di sini tentang hubungan atau antara tuan dan hamba. Satu perbedaan, saudara. Tetapi juga kalau kita melihat di sini bahwa hamba itu tidak melebihi daripada tuannya. Bahkan hal yang sama dikatakan seorang utusan tidak lebih hebat daripada dia yang mengutusnya. Saudara, kalau saya melihat di sini bahwa kalau berbicara tentang pengutusan, artinya bahwa sama, baik orang yang diutus maupun yang mengutus, sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya hal yang mereka lakukan dengan serius. Maka saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat 18, bagian tengahnya, di situ dikatakan, aku tahu siapa yang telah kupilih. Kapan Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Yaitu di akhir daripada pelayanannya dengan murid-murid, pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, aku tahu. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Ia mengerti jauh sebelum segala sesuatu, bahkan juga jauh ke depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, Yeremia pasal 1 ayat ke-5. Di situ kita mengetahui bagaimana Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha tahu. Di situ dikatakan di dalam ayat ke-5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan di sini, saudara.
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu. Siapakah yang menciptakan kita? Siapakah yang membentuk kita? Adalah Allah sendiri. Dan yang menarik saudara, sebelum dia membentuk, sebelum dia menciptakan, dia sudah tahu tentang ciptaan itu. Seperti apa modelnya, seperti apa karakternya, seperti apa sifatnya, seperti apa orang itu. Tuhan telah mengenal. Bahkan lebih lagi saudara dikatakan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kata menguduskan di sini berarti juga Allah memilih, Allah memisahkan dia dari yang lain, menguduskan. Jadi saudara sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan bukan hanya dia mengenal, bukan hanya dia menguduskan, tetapi firman Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya saudara-saudara, tanggung jawab orang yang dia bentuk itu, yang dia kuduskan itu, dia telah tetapkan untuk dilakukan nanti oleh orang-orang yang dia pilih. Maka benarlah saudara, tema kita dalam bagian ini, aku tahu siapa yang telah kupilih. Ia mengerti betul tentang keadaan kita. Bahkan kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, saya bacakan kepada kita Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa saya dan saudara telah dipilih sebelum Tuhan meletakkan dasar dunia ini. Ia telah mengenal kita. Saudara-saudara, sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu. Dia tahu Anda sebelum dunia ada. Bahkan dia sudah memilih kita. Allah mengenal keberadaan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bagian firman Tuhan ini. Bahwa ia tahu siapa yang dia pilih. Ia mengenal keberadaan kita. Maka melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, ada beberapa hal kita boleh melihat. Yang pertama, bahwa saudara dalam kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada dia, dia sudah memikirkan kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan tadi di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa sebelum dunia dijadikan, dia telah mengenal kita, telah tahu keberadaan kita. Saudara, sama seperti Allah mengenal saya jauh sebelum dunia ini dijadikan, maka sesungguhnya saudara luar biasa bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita ini begitu luar biasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah sukacita yang besar bagi kita. Ingat saudara, sebelum dunia dijadikan, Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Dia sudah mempunyai rencana untuk saudara. Dia memikirkan Anda. Bahkan sampai sekarang ini, bahwa saya dan saudara ada dalam pikirannya, ada dalam rencananya, ada dalam kasih dan sukacitanya Tuhan kepada kita. Ini hal yang pertama saudara. Dia begitu mengenal kita. Dia punya rencana. Yang berikut saudara, bahwa Allah memilih kita secara khusus, personal, untuk suatu tujuan tertentu. Ia tidak hanya memilih kita hanya karena kita baik atau kurang baik. Tidak saudara. Allah memilih kita sebagai diri kita apa adanya. Dengan segala kelemahan kita. Dengan segala kekurangan kita. Dengan segala keterbatasan kita. Bahkan saudara, justru ia memilih yang lemah. Agar saudara, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh dialami dan nyata dalam kehidupan orang-orang yang merasa dirinya bahwa dia tidak mampu dan tidak ada apa-apanya. Dan melalui kehidupan seperti itu, saudara, ia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dan pada saat itu, saudara-saudara, inilah saatnya bahwa Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. Maka saudara, Allah memilih kita secara personal dengan tujuan ialah supaya kita bersandar dan dipimpin oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes 13 tadi, saudara, itu adalah peristiwa di mana ke-12 rasul yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi muridnya. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan para murid itu bukan orang-orang yang spesial. Bukan sebelumnya. Tetapi ketika mereka dipilih oleh Tuhan dan mereka mengikut Tuhan,
maka mereka menjadi orang-orang yang spesial. Bukan berarti tidak ada kelemahan dalam kehidupan mereka. Ada jatuh bangunnya, saudara. Kita mungkin melihat Petrus sebagai sosok yang layak dipilih, hebat, luar biasa. Tetapi tahukah saudara kalau kita membaca di dalam Matius 19, di mana ada satu peristiwa, saudara. Peristiwa itu kalau kita melihat bahwa sebenarnya ada satu percakapan, ada satu perjumpaan dengan Kristus dan kepadanya telah diberikan kunci surga. Tetapi saudara ingat di dalam bagian itu, Yesus menegur Petrus. Bahkan dia disebut iblis karena menolak pemberitahuan tentang kesengsaraan Tuhan. Dia tidak mau Yesus menderita. Dia tidak mau Yesus masuk di atas kayu salib. Maka Tuhan Yesus berkata, hai iblis, karena pikiran-pikiran itu adalah pikiran iblis. Itulah murid daripada Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Dan itu terjadi setelah Yesus memberikan kunci kerajaan surga, saudara. Artinya, saudara, bahwa para murid itu penuh dengan kelemahan. Tetapi, saudara, mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan karena mereka mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang berikut, saudara, bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan secara personal, tetapi dia juga punya tujuan memilih kita. Dalam surat Roma pasal 8, 29-30. Saudara, kalau kita melihat di situ bahwa kita dipilih dari semula, ditentukan dari semula di dalam Kristus Yesus. Ini saudara, landasan pemilihan kita ada di dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa? Supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara kita. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kita semua ditentukan dan dipanggil dan dibenarkan di dalam Kristus. Maka di dalam surat Roma 8:29 terdapat kalimat menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa itu, saudara? Kata sulung dalam teks aslinya adalah protokokon. Artinya, lahir yang pertama. Kata protokon, lahir yang pertama. Sudah ada sebelumnya. Sebagai yang tertua atau anak laki-laki yang paling besar dalam keluarga. Maka kalimat ini, saudara, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya, Yesus telah memulai. Dan ketika Tuhan Yesus telah memulai, ini berimplikasi kepada semua orang yang percaya kepadanya harus mengikuti jejaknya. Mengikuti teladan daripada Kristus. Dia menjadi yang sulung. Menjadi yang ke depan. Maka orang percaya harus memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus. Orang-orang yang dipilih Allah harus memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus. Itulah hal yang indah, saudara. Bahwa tujuan kita dipanggil ialah supaya kita memiliki pikiran-pikiran Kristus, mengikuti Kristus dan menjadi pelayan yang seperti Kristus. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa saya harus dipilih? Bukankah banyak kelemahan di sana sini? Saudara, kalau Tuhan memilih kita, Tuhan tidak pernah keliru. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, saya bacakan kepada kita, di situ dikatakan, jalan-jalan Tuhan melampaui semua jalan dan rancangan kita. Dia memanggil dan mempersiapkan pekerjaan bagi kita, yaitu amanat agung. Saudara. Karena itulah tugas panggilan kita selama masih bernafas di dunia ini. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Pasti indah, pasti benar, pasti baik. Oleh karena itu, saudara, pada malam hari ini, kalau saya dan Bapak Ibu saudara-saudari dipilih oleh Tuhan, jangan sia-siakan hidupmu. Hiduplah untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Lewat profesimu, lewat apa saja. Pasti di situ ada rencana Tuhan. Maka saudara, menjadi orang pilihan harus siap menghadapi juga tantangan dan kesulitan. Ya, kita tahu di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita banyak sekali permasalahan, pergumulan di sana sini. Dan ingat, Yesus tidak menjanjikan hidup nyaman. Namun ia menjanjikan penyertaannya yang tak berkesudahan. Yesus tidak mengatakan, aku telah memilih engkau, aku telah menetapkan engkau bebas dari masalah. Tidak, saudara.
Tetapi bagi mereka yang telah dipilih oleh Allah, disertai oleh Allah, janjinya, aku menyertai engkau sampai kesudahan. Artinya, tidak ada satu bagian atau satu waktu di mana Tuhan meninggalkan kita. Penyertaannya sampai kesudahan. Maka panggilan hidup menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Keteguhan iman kita akan teruji melalui berbagai tantangan dan gelombang kehidupan di dalam menjalankan panggilan-panggilan kita. Malam hari ini, saudara, saya mengakhiri firman Tuhan ini. Ingat bahwa kita dipilih oleh Tuhan karena kemurahannya, karena kedaulatannya. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita menjadi sombong. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini? Aku dipilih oleh Engkau dalam kemurahan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Dan respon kita ialah memberikan yang terbaik. Saya mengakhiri, saudara, dengan sebuah cerita. Seorang wanita yang pandai bernyanyi, suaranya bagus. Dia biasa tarik suara atau menyanyi dengan baik. Dan suatu ketika raja berkata, kita akan ada acara dan akan diundang tamu-tamu. Siapa yang bisa menjadi penyanyi pada acara tersebut supaya tamu-tamu bisa terhibur? Dicari. Mereka mendengarkan ada seorang wanita yang bagus bernyanyi. Wanita ini tidak pernah tahu bahwa ia lagi dibicarakan, lagi dia dipinang untuk bernyanyi pada acara tamu raja. Saudara, ketika disampaikan kepada dia bahwa, hey, Nona, kamu bagus bernyanyi dan kamu diminta oleh raja untuk bernyanyi pada hari dan tanggal jam ini. Wow, kaget dia, saudara. Seperti mimpi dia. Dan apa yang dilakukan oleh gadis ini atau wanita ini, saudara? Tiap hari dia bernyanyi, dia berlatih dan berlatih. Dia berkata bahwa inilah kesempatan yang paling indah dalam hidup saya. Saya akan menyanyi di hadapan raja. Saya akan menyanyi di hadapan tamu-tamu raja. Dan pasti mereka akan senang. Oleh karena itu saya akan mempersiapkan, memberikan yang terbaik. Wow, semangat sekali dia, saudara. Dan tibalah saatnya, saudara. Dan dia bernyanyi di hadapan raja dan tamu-tamu raja. Oh, semua senang, saudara. Baik penampilannya, baik suaranya, baik bahasa tubuhnya. Karena apa? Dia mempersiapkan dan dia memberikan yang terbaik. Dia all out, dia persiapkan. Saudara, yang mengundang wanita ini adalah raja dunia. Yang memilih dia untuk bernyanyi adalah raja dunia. Bagaimana dengan kita? Siapakah yang memilih kita? Siapakah yang menentukan kita dari semula? Raja di atas segala raja. Pencipta alam semesta ini. Ia yang memanggil saya dan saudara. Dia yang memilih kita. Dan dia mau berkata, lakukanlah yang terbaik untukku dan untuk kemuliaanku dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, maukah saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Maukah saudara memuliakan Tuhan yang telah memanggil dan memilih engkau? Mari pada malam hari ini, buatlah tekad baru. Tuhan, terima kasih. Aku dipilih oleh engkau. Dalam segala kelemahan keterbatasanku, engkau mengangkat aku menjadi anakmu. Dan engkau memberikan tanggung jawab pelayanan bagiku. Maukah saudara? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih bahwa engkau memilih kami. Engkau telah menentukan kami. Bahkan engkau memakai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu. Bahwa hidup kami menjadi berarti di dalam engkau. Oh Tuhan, inilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini.
Bakarlah hati kami dengan api Roh-Mu yang kudus. Bahwa kami sesungguhnya telah dipilih oleh Allah. Bahwa kami telah ditetapkan oleh Allah dan diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan bagi kami, Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami semua anak-anak-Mu, jemaat GKBI, malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, maka ini juga boleh kami membuat satu komitmen baru bahwa kami lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi di dalam mempertanggungjawabkan panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Dari semula kita telah dipilihnya dan Dia mengetahui segalanya dari hidup kita. Mari kita percayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya, dalam rencananya. Dan percayalah rencana indah dan hidup yang berarti akan menjadi milik kita. Kita naikkan pujian, dari semula telah Tuhan tetapkan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Lagi kita naikkan pujian ini. Hari sebulan Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Kita teduh sejenak. Amin. Jemaat persekutuan doa pada hari ini setelah selesai, kami mengundang semua jemaat boleh mengikuti persekutuan doa Sabtu pagi setiap jam 6 melalui Zoom yang informasinya dapat Bapak Ibu ketahui dari GKBI Forum. Begitu juga persekutuan doa Rabu depan, tanggal 19 Agustus, akan dilayani oleh Evangelis Nesa dengan tema Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.